Pernah dengar nggak istilah ini? Dalam fisika gitu atau apa? Pernah dengar nggak? Nah, saya akan coba memberikan sedikit ilustrasi dari gambar yang sedang Anda lihat. Di sana ada semacam balok ya. Baloknya itu sebenarnya adalah balok yang rusuk-rusuknya berwarna putih. Ya, saya punya balok yang rusuk-rusuknya warna putih. Mungkin saya perjelas saja, putihnya saya tebelin ya. Tapi karena nggak ada pena warna putih, saya pakai abu-abu. Jadi, saya punya balok. Kok warna hijau? Saya punya balok ini. Nah, ini dia baloknya. Saya tebalin. Nah, balok ini punya permukaan ya. Ada berapa permukaan balok ini? Kalau permukaan balok ada berapa? Ada 6, yaitu sisi-sisinya semua ya. Sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ada permukaan. Lalu apalagi yang Anda lihat di sini? Anda melihat tanda panah-tanda panah. Kelihatan nggak ada semacam tanda panah kecil-kecil? Warnanya hitam di sana, kayak jarum-jarum. Ya. Nah, sebetulnya saya bisa mengilustrasikan bahwa yang tanda panah itu adalah suatu medan vektor. Ya, jadi bayangkan saya punya suatu ruangan yang isinya medan vektor. Atau boleh nggak sih saya ngomong misalnya di sekitar Anda, tempat sekarang Anda berada, di ruangan Anda, itu sebetulnya ada angin. Ada udara yang mengalir, betul? Dan di udara yang mengalir tersebut sebetulnya partikel-partikel udaranya bergerak dengan partikelnya, setiap partikel udaranya bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Nah, anggap saja bahwa jarum-jarum atau tanda panah yang berada di dalam gambar tersebut adalah seperti partikel udara yang sedang bergerak di sekitar kita. Ruangan kita berbentuk balok, lalu ada partikel udara yang bergerak arahnya beda-beda. Nah, arah geraknya itu ditunjukkan oleh yang tanda panah itu. Ya. Nah, sekarang istilah kerennya yang tanda panah itu adalah medan vektor. Ya, adalah medan vektor. Jadi, misalkan diketahui medan vektor, ya. Diketahui medan vektor. Medan vektor itu apa sih? Kalau vektor kan kalian sudah tahu ya, vektor itu adalah suatu besaran yang punya arah. Ya, karena punya arah, maka vektor bisa dinyatakan dalam komponen 2 dimensi, 3 dimensi, atau n dimensi. Sekarang kita tinjau adalah suatu ruangan, jadi kita bikin vektornya adalah 3 dimensi. Tapi kalau dibilang medan, artinya di sana terdapat banyak vektor. Jadi vektornya nggak cuma satu. Dan karena di ilustrasi gambar tersebut banyak banget vektornya, yang tanda panah itu adalah vektor. Dan karena tanda panahnya banyak banget, maka saya bilang itu adalah medan vektor. Ya, dan misalkan medan vektornya ini kita definisikan sebagai medan vektor F. Ya, medan vektor ini saya definisikan dalam ruang 3 dimensi. Ya, jadi sehingga saya punya PI plus QJ plus RK. Yang tentu saja bahwa masing-masing dari F, P, Q, R itu adalah fungsi dari X, Y, dan Z. Ya, jadi saya tulis di sini F, kemudian P, kemudian Q, dan R adalah fungsi yang bergantung pada variabel X, Y, dan Z. Gitu. F-nya vektor, karena ada komponen I, J, dan K. Ya, dan saya bilang tadi bahwa di setiap titik X, Y, Z yang berbeda, itu medan vektornya berbeda. Ya, mungkin udara yang Anda rasakan ketika Anda sekarang duduk di kursi Anda, itu akan berbeda dengan udara yang Anda rasakan ketika Anda berpindah tempat. Jadi di setiap posisi X, Y, Z, jadi X, Y, Z ini, itu kan menandakan posisi ya. Nah, di setiap posisi tersebut, medan vektornya, arah vektornya berbeda. Ya, sehingga arah vektornya bergantung pada posisi. Dan karena arah vektornya banyak, di setiap titik terdefinisi vektor, maka saya punya namanya medan vektor. Nah, medan vektor tersebut ada di ruangan si balok. Kalau tadi saya bilang balok itu punya permukaan, yaitu punya 6 permukaan ya, dinding-dindingnya. Nah, anggap saja misalkan tembok-tembok dari balok itu bisa ditembus.
ditembus oleh medan vektor. Ya, jadi misalkan diketahui medan vektor permukaan Jadi saya punya medan vektor, kemudian misalkan n itu vektor normal ya. N adalah vektor normal. Vektor normal dari permukaan. Saya kasih nama permukaannya adalah permukaan S. Jadi permukaan balok itu saya kasih nama permukaan S. S itu adalah total permukaan si balok. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya, jelas bahwa vektor normalnya berbeda-beda ya. Kalau dinding atas sama dinding bawah mungkin vektor normalnya sama, arahnya yang berbeda. Tapi normalnya dinding atas dengan normal dinding depan beda. Ini akan saya gambarkan, saya pakai yang kontras, pakai apa ya? Pakai warna hitam aja ya. Ini pakai warna hitam. Misalnya dindingnya atas, itu normalnya ke atas jelas. Ini saya punya ke atas, untuk dinding atas. Yang bawah, normalnya jelas ke bawah. Kalau untuk yang kiri, ke sini. Dan seterusnya. Ini adalah normalnya. Vektor normal, saya gambarnya kayaknya nggak bagus ya ini. Tapi maksudnya ya begitulah ya. Maksudnya vektor normal itu apa sih? Vektor yang tegak lurus dengan dinding. Ya, vektor yang tegak lurus dengan dinding. Nah, jadi ini vektor normalnya. Untuk setiap dinding berbeda-beda. Itu vektor normalnya. Kenapa sih kita butuh vektor normal? Karena sebetulnya kalau kita mengetahui ada medan vektor F, kemudian saya punya permukaan S, ternyata besarnya flux. Flux itu adalah, boleh saya bilang kalau bahasanya orang awam itu adalah berapa banyak atau berapa besar medan vektor yang berhasil menembus permukaan S. Karena belum tentu semua medan vektor berhasil menembus permukaan S. Bayangkan gimana sih Bu kalau medan vektor? Saya nggak ngerti deh Bu medan vektor. Anda punya saringan deh, saringan air. Terus misalnya Anda bikin kopi. Kan lagi musim tuh ya kopi sekarang. Anda bikin air kopi, tapi Anda nggak mau meminum dedaknya. Jadi Anda punya saringan, lalu Anda tuangkan kopinya ke dalam saringan. Bubuk kopinya kan tersaring ya. Nah, jadi berapa volume yang berhasil menembus? Berapa volume air yang berhasil menembus ke dalam saringan? Gitu. Nah, saya pengen tahu berapa volume dari medan vektor yang berhasil menembus permukaan S. Kalau dalam hal ini permukaan balok. Gitu. Yang saya bilang berapa volume yang berhasil menembus, kalau saya bilang air kopi, berarti yang dimaksud dengan volume itu udah keseluruhan antara air dan kopi semula ya. Saya punya volume keseluruhannya adalah air dan kopi yang udah bercampur. Tapi ketika saya punya saringan, berapa volume yang menembus? Jelas berkurang dong, karena kopinya tertahan dalam saringan. Yang berhasil menembus hanya air dengan butiran kopi yang sangat kecil. Gitu. Nah, saya pengen tahu berapa yang berhasil menembus ke dalam saringan, permukaan saringan. Kalau sekarang, dari medan vektor F ini, berapa banyak, berapa density-nya, berapa volumenya yang bisa berhasil menembus permukaan S. Dalam contoh ini, kebetulan yang saya bahas adalah permukaan S-nya berupa balok. Tapi nanti ke depannya, permukaan yang kita punya belum tentu permukaannya berupa balok. Siapa tahu lingkaran, elips gitu ya, atau kayak bola, atau penyak-penyok dan seterusnya. Artinya normalnya vektor normal dari permukaannya udah makin gak karuan. Nah, ternyata besarnya flux ini bisa dihitung oleh divergensi Gauss. Ya, jadi saya tulis di sini bahwa flux ini ternyata, jadi itu istilah flux ya. Flux itu adalah volume atau density dari medan vektor yang berhasil menembus suatu permukaan S. Nah, dengan adanya divergensi Gauss, itu kita bisa menghitung flux. Jadi sebetulnya divergensi Gauss itu adalah menghitung integral lipat 2 dari suatu permukaan S, medan vektor F didotkan dengan normal, dengan vektor normal S atas permukaan ds. Bayangkan kalau tadi kita punya balok, kita punya 6 permukaan, maka di sini kalau saya ngikutin balok, ya, untuk contoh balok, kalau kita mau menghitung integral lipat 2 ini, maka flux
maka flux harus dihitung di 6 permukaan. Kenapa? Karena permukaan balok ada 6. Jadi saya harus menghitung integral lipat 2 ini sebanyak 6 kali. Lalu jumlahkan berapa besar yang menembus dinding depan, berapa besar yang menembus dinding belakang. Jadi besarnya flux yang menembus dinding depan itu adalah sebesar integral lipat 2 medan vektor F didotkan dengan normal dari gaya normal, vektor normal dari dinding yang depan. Tapi kalau saya bahas dinding yang sebelah kiri, berarti saya bilang bahwa fluksnya itu yang menembus dinding sebelah kiri adalah sebesar integral lipat 2 medan vektor didotkan dengan vektor normal dinding yang kiri. Jadi kalau saya punya 6 permukaan, saya hitung masing-masing di setiap permukaan. Di setiap dinding. Saya hitung integral lipat 2 F dotnya, lalu dijumlahkan. Sebanyak 6 kali. Kan repot ya? Itu kalau balok. Ya, itu kalau balok. Jelas ada 6 permukaan. Ada 6 vektor normal. Kalau saya punya bentuknya aneh-aneh misalnya gitu, tapi 3 dimensi ke belakang, vektor normalnya ada berapa? Oke, saya punya depannya 1, belakangnya 1, 2. Yang ini, yang bergelombang ini, permukaannya kan vektor normalnya pasti banyak, tak hingga banyaknya. Kalau balok masih mending, cuman ngitung 6 permukaan. Tapi kalau bentuknya sudah penyok-penyok, sudah tidak beraturan, vektor normalnya nggak cuma 6. Bisa 100, bisa 200, bisa banyak. Coba aja lihat permukaan di sekitar Anda. Ada apa aja sih misalnya. Ya, nah itu banyak. Nah, dengan adanya teorema divergensi Gauss, kita nggak perlu menghitung di setiap permukaan. Kenapa? Karena ternyata integral lipat 2 yang harus dihitung di setiap permukaan, itu boleh langsung dihitung dengan menggunakan integral lipat 3. Dari siapa? Anda jangan pedulikan, tidak memperdulikan lagi adanya N ini. Karena dengan adanya vektor normal ini, kalau normalnya ada 6, hitung 6 kali. Kalau gaya normal bentuknya penyok-penyok, otomatis vektor normalnya ada banyak, ya bisa ratusan, bisa ribuan. Mungkin ya karena bentuknya penyok-penyok, Anda nggak mungkin ngitung ratusan atau ribuan. Bahkan 6 saja sudah merepotkan. Untunglah ada teorema divergensi Gauss. Anda tidak perlu memperdulikan yang namanya vektor normal lagi. Anda cukup hitung divergensi dari medan vektor F atas daerah dV, D volume, yaitu bentuk 3 dimensi yang dibentuk oleh permukaan S. Jadi kan permukaan S, kalau yang tadi saya balok, permukaan S-nya adalah saya punya balok, maka saya punya suatu benda dimensi 3 yang dibatasi oleh X, Y, Z. Jadi dV-nya, dV yang ini, bisa saya translate ke dalam bentuk dx, dy, dz, dan seterusnya. Nah, ini atas suatu daerah T, katakanlah T. Jadi T itu adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh permukaan S. Ini saya tunjuk dari S menuju ke T. Jadi dinding permukaannya adalah S, ya, dinding-dindingnya adalah S, sedangkan permukaan yang dibentuknya adalah T. Salah. Dinding-dindingnya permukaannya adalah S, ruangan yang dibentuknya adalah T. Jadi T itu adalah ruangannya, bukan dindingnya. Nah, jadi yang saya garis bawahi, yang nanti akan kita pakai ke depannya untuk menghitung flux adalah ini. Jangan pakai hitam, pakai merah aja. Nah, ini dia. Ini adalah yang dinamakan teorema divergensi Gauss. Kenapa sih namanya teorema divergensi Gauss? Karena dia ternyata memanfaatkan prinsip divergensi dari suatu medan vektor. Kenapa sih Gauss? Karena Gauss ini adalah nama penemunya. Inilah dia yang dimaksud dengan teorema divergensi Gauss. Dan kedepannya jangan berharap bahwa permukaannya akan selalu berbentuk balok. Kita lanjut ke contohnya ya, supaya lebih paham. Anda boleh foto dulu kalau misalnya memang nanti takut bolak-balik. Oke, contoh ya. Example. Kok merah? Example ya. Misalnya,
Anda diminta untuk ya tentukan sebetulnya istilah flux ini banyak banget ditemukan di fisika ya. Flux yang dibahas tuh apa aja sih? Misalnya kayak flux medan magnet, medan listrik. Itu kan sebetulnya medan magnet, medan listrik pernah nggak sih belajar mungkin percobaan di SMP, di SMA ada kertas ditabur dengan bubuk besi, di bawahnya pakai magnet terus terbentuk suatu pola. Mungkin kalaupun nggak pernah percobaan, pernah lihat di buku ya, ada polanya gitu kan. Nah itu sebetulnya kan punya arah. Jadi sebetulnya medan vektor itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Angin gitu ya, medan angin, medan listrik, medan magnet, istilah tersebut sering kita dengar ya, medan listrik, medan magnet. Nah itu sebenarnya ada flux di sana. Nah, tentukan besarnya flux dari medan vektor F ya, medan vektor F-nya katakanlah saya nggak usah tulis X, Y, Z-nya ya, tapi kalian harus paham bahwa F-nya adalah fungsi dari X, Y, Z, yaitu misal saya punya X, tapi nggak cukup juga sih tetap ya, jadi tetap saya pindah deh. Besarnya flux dari medan vektor F yang didefinisikan oleh X, Y kuadrat I ditambah 2YZ J kemudian minus 3x kuadrat y pangkat 3k. Ya, yang menembus permukaan. Yang menembus permukaan S. S-nya apa? Misalkan S-nya adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh bidang X sama dengan plus minus 1, Y sama dengan plus minus 1, dan Z sama dengan plus minus 1 juga. Bisa bayangkan nggak kubusnya seperti apa? Saya bikin ya. Ini Z. Ini X. Saya bikin ini Y. Ini ke belakang, yang sumbu Y ke belakang. Ini sumbu Z yang negatif, ini sumbu X yang positif. Kita bikin kubusnya. Ya, apakah harus selalu digambar, Bu? Enggak harus selalu digambar. Saya hanya mencoba untuk membuat kalian bisa membayangkan gitu ya. X-nya plus minus 1, berarti saya punya dinding di 1 dan di minus 1. Ya, mungkin saya menggambar tidak pakai ini kali ya, tidak pakai sumbu. Saya bikin kubusnya duluan, baru nanti saya tambahkan. Nah, ini aja. Ini kubusnya. Nah, ini kubusnya. Ini kubusnya. Nah, gitu. Ini kubusnya. Sumbu X, Y, Z-nya berarti ada di tengah-tengah. Nah, di sini. Ini sumbu X. Lebih mudah begini ya dibanding saya tadi. Y. Dan ini adalah sumbu Z. Kebetulan ketimpa Z. Saya bilang bahwa ini adalah di 1, ini di 1, otomatis ke belakang, ini adalah min 1. Kemudian ini adalah min 1 juga X-nya. Min 1, ini min 1. Kemudian di sini adalah 1 dan seterusnya 1 juga. Kebayang? Kebayang bidangnya X plus 1, jadi Anda mengiris kue bolu di X sama dengan 1, terus dinding belakangnya di X min 1, dinding kiri kanannya di X1 dan kirinya X min 1, dinding belakangnya di Y min 1, dinding depannya di Y plus 1. Dan Z-nya atas bawahnya di min 1 sampai 1 juga. Kebayang?
Sampai sini? Bisa ya? Oke. Sekarang kita mau hitung fluxnya nih. Oke, azan tapi nanti aja ya, tanggung habis ini. Nah, sekarang kita mau hitung fluxnya nih. Gimana caranya? Saya mau hitung flux karena ada divergensi Gauss. Kita dipermudah tidak perlu menghitung yang pakai vektor normalnya. Ya, kita langsung saja pakai rumus yang pakai divergensi. Jadi kita punya integral lipat 3 divergensi dari F. Nah, karena cacingnya ada 3, otomatis saya juga harus punya 3 buah D. Di sini Anda boleh pakai dx, dy, dz, boleh apapun. Jadi ini posisinya boleh tertukar. Boleh ditukar dengan catatan ingat batasan integralnya. Ingat cara menukar batasan integral kemarin di integral lipat 2. Ya, jadi boleh tukar tapi harus sesuai. Ya, kalau di sini, kalau Anda punya kubus ini, maka sudah jelas tidak? X paling kecil, X paling besarnya. Sudah jelas ya? X paling kecilnya adalah min 1, paling besarnya 1, Y-nya min 1, 1 juga semuanya kebetulan. Karena memang kita mulai dengan yang paling mudah dulu. Tapi Anda harus mereview kembali divergensi. Apa itu divergensi? Ada yang masih ingat nggak? Divergensi itu adalah dot product antara vektor dodo X, dodo Y, dan dodo Z dengan medan vektor. Jadi singkat kata divergensi F itu apa? Kalau ini saya misalkan sebagai, ini yang merah adalah P, ya, ini P, yang biru adalah Q, yang hijau adalah R. Maka saya punya bahwa divergensi adalah do P per do X, dot product itu kan penjumlahan ya, ingat. Dot product itu adalah, divergensi F itu adalah dot product antara vektor dodo X, dodo Y, dodo Z dengan si F-nya. Ya, itu divergensi. Jadi Anda harus buka kembali catatan yang awal-awal Vicon pertama, kalau nggak salah. Vicon pertama saya bahas masalah divergensi dan curl. Do P do X, do Q do Y, ditambah dengan do R, do Z. Di sini saya bikin dx, dy, dz. Maka akan sama dengan min 1, 1. Ini tulis ulang. Sekarang P. P-nya adalah xy kuadrat. Turunkan terhadap x, maka saya punya y kuadrat. Q saya 2yz. Turunkan terhadap y, dapatnya adalah 2z. R, turunkan terhadap z. Lihat, R saya tidak punya z. Jadi kalau turunkan akan menjadi 0. Jadi sudah beres sampai y kuadrat tambah 2z. Udah. Selanjutnya kita tinggal mengerjakan satu-satu. Yang maduan yang dikerjakan. Yang dikerjakan duluan adalah yang cacing dalam kan ini. Terhadap dx dulu. Jadi kita punya min 1, 1. Sekarang kerjakan yang merah. Yang merah, y kuadrat. Jadi apa? Saya karena nggak ada x-nya semua, kita langsung bikin aja. Y kuadrat 2z tambahkan x. Dihitung min 1 sampai 1. dy, dz. Gitu ya. Mungkin boleh difoto dulu karena saya mau pindah slide. Nah, kita inputkan ya, yang digantikan adalah x-nya. Ingat cara mengerjakan integral lipat seperti apa. Ya, ini saya tulis dulu yang terakhir. Baris terakhir tadi adalah min 1, 1, min 1. 1 dan min 1, 1. Di sini adalah y kuadrat tambah 2z dikalikan x. Saya kelebihan integralnya harusnya cuma 2. Karena yang satu sudah dikerjakan. Ya, y kuadrat ditambah 2z dikalikan dengan x min 1, 1 dy, dz. Nah, akan sama dengan apa nih?
Tetap tulis. Gantikan X-nya dengan 1. Paham nggak? Kalau misal saya langsung tulis menjadi 2y kuadrat plus 2z. Tahu nggak dapat dari mana? Dapat dari mana? 1 diinputkan ke X. Jadinya y kuadrat tambah 2z. Yang posisi min 1 di bawah ya. Jadi minus ketemu minus jadi plus. Kan kalau di bawah harusnya 1 di input dikurangi yang min 1 di input. Ya kan? Makanya jadi positif 2. Lanjut. Ya, 2 boleh saya keluarkan karena konstanta. Min 1 sampai 1. Sekarang yang mana yang diintegralkan? Yang ke dy. Ya kan? 2-nya sudah saya keluarkan, sekarang integralkan terhadap y. Y kuadrat diintegralkan jadi apa? Kita punya 1/3 y pangkat 3. 2z diintegralkan terhadap y, maka saya punya 2yz. Dihitung min 1 sampai 1. dz-nya biarkan saja. 2 integral min 1 sampai 1 di input satunya terhadap y. Kita punya 1/3 ditambah, oh nggak ada, oh mati pulpen ya. 1/3 ditambah dengan 2z, itu untuk yang 1. Untuk yang min 1-nya gimana? Untuk yang min 1 dapatnya min 1/3 minus 2z. dz, ini sebetulnya tinggal menghitung ya. 2 min 1 sampai 1 jadi 2/3 kemudian ditambah 4z. Udah, kita sampai pada tahap yang terakhir. Integralkan terhadap z, maka kita punya 2/3z ditambah 2z kuadrat. Min 1 sampai 1. Dihitung lagi. Apa nih? 2/3 tambah 2 dikurangi dengan min 2/3 ditambah 2. Berapa hasilnya? Ada yang bisa dicoret nggak? Yang 2 bisa dicoret ya. Ini dengan ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 4/3. 8/3.